Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 5 April 2021. Paskah mentransformasikan iman kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan 32, dan Injil Matius 28 ayat 8 sampai dengan 15. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kembali Rasul Paulus memberikan kesaksian tentang kebenaran. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Nah, masih ragukah umat di muka bumi ini akan kebangkitan Yesus? Pertanyaan yang timbul di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Siapakah yang pertama kali memberikan kesaksian, mengabarkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Banyak yang bilang adalah murid wanita. Ada yang mengatakan Maria Magdalena. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, sesungguhnya yang pertama kali mengabarkannya adalah malaikat Tuhan. Nah, kalau malaikat Tuhan sendiri yang berbicara, mungkinkah malaikat Tuhan itu berbohong? Kebangkitan Yesus Kristus yang kita rayakan sebagai Paskah merupakan harapan akan kehidupan baru. Keselamatan yang telah dijanjikan oleh Allah sendiri. Paskah adalah tanda sukacita akan adanya pengharapan dan penebusan. Awalnya, saudara-saudaraku, murid wanita yang ke kuburan Yesus dengan langkah yang lesu tanpa berpengharapan. Namun dengan kebangkitan Yesus, maka dia berlari cepat-cepat untuk mengabarkan kepada para murid yang lain. Di dalam perjalanan lari pulang, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Matius 28 ayat 9. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Matius 28 ayat 10. Yesus meneguhkan dan menguatkan mereka agar berani menyampaikan kebenaran dan kabar sukacita bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Paskah seharusnya dapat mengubah kepribadian, sifat, karakter kita. Dari ketakutan tanpa pengharapan menjadi penuh sukacita. Dan berani maju menjadi saksi pembawa kabar sukacita akan kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus. Janganlah saudara-saudaraku yang terkasih, kita menyebarkan berita-berita hoaks seperti yang sering kita saksikan. Seperti para imam kepala, saudara-saudara, yang justru merancang kebohongan-kebohongan, menyebarkan berita hoaks. Janganlah demi uang kita ikuti kehendak orang untuk memanipulasi akan kebenaran. Dalam perenungan hari ini, saudara-saudara, mau mengajak kita semua untuk memaknai Paskah sebenarnya. Biarlah kita maknai Paskah untuk mentransformasi iman yang mengubah kematian menjadi kehidupan, kesedihan menjadi sukacita, dan keputusasaan menjadi pengharapan. Paskah harus dapat membawa perubahan hidup bagi kita, saudara. Dengan Paskah, biarlah dapat mengubah kita untuk menjadi hamba kebenaran.
Bukan lagi hamba dosa, saudara. Bukan hamba judi, bukan hamba setan, hamba perselingkuhan, hamba dusta, hamba penyebaran berita hoax dan lain sebagainya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dengan sukacita kita mau kabarkan berita kebangkitan Tuhan Yesus yang penuh pengharapan ini. Kiranya berita Paskah memberi sukacita, harapan dan damai sejahtera bagi kita semua, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.